Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat, rahmat, izin dan kuasa-Nya lah pada hari ini kita sama-sama bisa bertemu kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen penjaminan mutu internal. Ya, ada kata internal di sini sebagai strategi pencapaian standar pendidikan nasional melalui prinsip perbaikan berkelanjutan. Jadi selama ini sekolah-sekolah itu mutunya dievaluasi lewat akreditasi 5 tahun terakhir, dan pada hari ini saya menawarkan kepada sekolah-sekolah untuk kita buat penjaminan mutu internal. Jadi mutu internal itu dievaluasi setiap 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan para auditnya itu terdiri dari guru-guru juga. Dan di sini ini sangat penting karena apa? Untuk perbaikan yang berkelanjutan, dan ketika 5 tahun nanti yang setiap tahunnya dievaluasi saat akreditasi nanti sekolah-sekolah itu aman. Data-datanya semua ada. Itu yang pertama tujuannya. Yang kedua apa? Terjadi peningkatan kualitas terhadap siswa dan siswi kita di sekolah. Bukan hanya siswa dan siswi, tapi siapa? Guru dan orang tua juga akan terjadi peningkatan kualitas pasti ketika kita evaluasi mutu kita. Oke, next. Ya, ini kenapa perlu penjaminan mutu pendidikan? Ya, kalau kita sudah jamin mutu kita di sekolah-sekolah kita baik dan seluruh Indonesia akan melakukan hal ini, maka pasti skor PISA kita akan naik, ya. Tapi kalau kita tidak lakukan penjaminan mutu di sekolah-sekolah kita, pasti skor kita akan begini terus. Bayangkan dari ratusan negara ini, Indonesia ini di skor ke-68 paling, skor 69, paling bawah. Masya Allah, luar biasa ya. Negara kita hari ini sungguh memprihatinkan, ini berdasarkan ini ya, PISA 2022. Ranking PISA ya tahun 2022 diteliti oleh internasional, skor PISA masih rendah. Oke, kita lihat lanjut. Mereka lihat ini dari segi apa? Oh, ternyata dari segi mutu kesenjangan atau kesenjangan mutu atau masalahnya atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan, yang dimana pendidikan nasional terutama di bidang literasi dan numerasi kita itu sangat rendah. Ini data ya, data tahun 2021 sampai 2022, 2023 terjadi peningkatan yang sangat rendah. Ini menurut informasi ini wajib dipertahankan dan wajib ditingkatkan secara terus-menerus. Itu lewat apa? Lewat tadi harus dievaluasi program-program sekolah kita. Lanjut, ini ilustrasi model penjaminan mutu di Indonesia tahun 2000-an. Ini data dari Ban SM ya, mutu lulusan kita SDMI, raport mutu yang hari ini sudah diukur ya. Dan ini ada data-datanya ini. Ini penting teman-teman, apalagi kepada guru-guru dan kepala sekolah ini wajib melihat data-data ini. Wajib mengetahui hal ini. Apa-apa saja sih yang diukur? Oke, kita lanjut.
Standar mutu pendidikan dan akreditasi. Ya, ada istilahnya akreditasi ya, itu dilakukan selama 5 tahun sekali. Alhamdulillah saya sudah 2 tahun 2 kali menemani akreditasi SMP dan SMA. Alhamdulillah di akreditasi pertama kedua sekolah tersebut luar biasa dapat B, dan alhamdulillah sudah berpengalaman juga di penyusunan borang akreditasi perguruan tinggi. Yang pertama kami MPI, program studi MPI itu kami nyusun borangnya dan diakreditasi menggunakan instrumen LAMDIK, ya, Lembaga Akreditasi Mandiri Keagamaan. Jadi di situ alhamdulillah kami dapat akreditasi B berdasarkan hasil perolehan nilai. Yang kedua, lanjut bergabung ke tim PIAUD Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau Prodi PIAUD. Alhamdulillah kami dapat nilai A. Kemarin baru diumumkan, dan sekarang juga kami sementara menyusun borang akreditasi reakreditasi pendidikan agama Islam di IAIN Manado. Mungkin ada yang bertanya, apa perbedaan akreditasi di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi? Kalau sekolah menengah pertama, SMP dan SMA, MA dan MTS itu mereka menggunakan Sispena. Kalau perguruan tinggi itu menggunakan Lamdik. Ada juga berbeda-beda ya, Lamdik, Lamemba, Lamspak, dan masih banyak lagi. Oke, kita lanjut. Penjaminan mutu di sini, teman-teman semua di sini merupakan mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Untuk apa? Memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. Itu ya, kata apa kuncinya ini. Proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. Artinya, dalam mengajar, dalam menyusun, dalam membuat program, pasti sudah terstandar. Tidak asal-asalan. Oke, kita lanjut. Next. Ya, ini. Ini ada gambar ya. Jadi, penjaminan mutu itu sama dengan evaluasi diri atau muhasabah lah. Contoh, tahun ini kamu sudah sampai ke bulan Juli. Di bulan Juli ini sudah masuk bulan ke-7 di tahun 2025. Kita bertanya kepada diri kita, kita evaluasi diri kita. Apakah diri saya ini sudah ada perubahan atau masih sama seperti bulan kemarin, bulan-bulan yang kemarin, atau bulan Januari, atau tahun 2024? Ketika masih sama, berarti itu tidak ada peningkatan. Ya, itu yang penting dan wajib dievaluasi. Itu terhadap diri ya. Kalau terhadap sekolah, apakah sekolah kita hari ini masih sama seperti tahun lalu? Peminatnya, gurunya, cara mengajar gurunya, kegiatan-kegiatannya, apakah masih sama seperti tahun sebelumnya ataukah sudah ada perubahan? Itu yang wajib kita evaluasi. Wajib kita berkaca. Entah yang melihat kaca kita itu orang lain atau diri kita sendiri. Itu wajib kita evaluasi ya. Oke, lanjut. Ketika penjaminan mutu ini sudah kita laksanakan, wajib kita harus ketahui apa tujuannya. Ya, nih, tujuannya. Jadi tujuan penjaminan mutu internal di sekolah itu yang pertama untuk apa? Yo, ada yang tahu? Ini yang pertama ini peningkatan kualitas pembelajaran, prosesnya. Baru yang kedua apa?
agar terjadi efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Wajib dievaluasi. Sudah efisien nggak tenaga guru kita? Jangan sampai ada yang berlebihan jamnya, ada yang capek, ada yang mengajar tidak sesuai dengan apa materi atau background pendidikannya. Oke, berikutnya peningkatan efektivitas manajemen pendidikan. Terjadi nggak peningkatan di sekolah kita? Transparansi dan akuntabilitas. Transparan nggak? Akuntabilitas tidak? Ini wajib, tujuannya ini. Peningkatan partisipasi stakeholder dalam pendidikan. Ada nggak kerja-kerja sama dengan luar? Terus untuk apa yang terakhir? Perbaikan berkelanjutan. Jadi tujuannya teman-teman bukan untuk mencari kesalahan, bukan untuk menjudge sekolah ini C, sekolah ini A, sekolah ini E, sekolah ini tidak terakreditasi, atau mutu sekolah ini apa istilahnya di bawah rata-rata. Bukan itu, bukan untuk itu, tapi tujuannya ini apa? Perbaikan berkelanjutan. Jadi ketika dievaluasi tujuannya itu untuk perbaikan berkelanjutan, bukan untuk menjatuhkan teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut. Setelah tujuan pasti ada namanya prinsip penjaminan mutu. Teman-teman mungkin sudah pernah dengar ya. Oke, next. Ini, prinsip penjaminan mutu. Yang pertama di sini partisipasif. Ya, dia bersifat partisipasif, kerjasama, komprehensif, keberlanjutan, berorientasi pada hasil, dan konsistensi. Jadi, penjaminan mutu itu wajib punya prinsip ini supaya mutunya bisa meningkat, tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Contoh, tahun ini yang daftar siswa 100, tahun depan yang daftar 50. Berarti ada masalah di sekolahnya karena tidak ada kenaikan inputnya itu ya. Kalau outputnya yang lulus 30 dan yang masuk 100, oh Masya Allah luar biasa itu. Itu dalam segi masyarakat melihat ternyata sekolah ini, perguruan tinggi ini punya apa? Punya hal baru sampai-sampai antusias orang itu masuk luar biasa. Itu dia wajib diacungi jempol. Itu salah satu apa ya mengukurnya. Dan kemarin itu saya dapat penyampaian dari Prof. Andi itu merupakan salah satu prof di Makassar. Dia menyampaikan salah satu cara mengukur manajemen sekolah itu mutu atau kualitasnya baik di sekolah itu pergi saja ke kamar mandinya. Tidak usah jauh-jauh katanya itu dari Prof. Dilihat apakah kamar mandinya bersih, kotor, rapi atau tidak. Kalau bersih berarti sekolah itu luar biasa. Tapi kalau kotor, astagfirullah itu. Sekolahnya itu memprihatinkan. Tempat itu memprihatinkan. Kenapa? Hal sekecil seperti kamar mandi saja tidak bisa di-manage, tidak bisa diatur dengan baik. Apalagi mau mengatur hal-hal yang besar. Yang kedua, dicek ruangan-ruangannya, termasuk ruang kepala sekolah, ruang guru. Karena ruangan itu merupakan cerminan kita. Ketika ruang kepala sekolah tidak teratur rapi, banyak sarang laba-laba, kotor, ya itu cerminan dirinya seperti itu. Itu tujuannya ya dari penjaminan mutu itu dari Prof itu. Sekolah itu akan baik ketika guru-gurunya mengajar punya jiwa guru, punya ruh guru, punya kedisiplinan, punya kebersihan. Kalau punya banyak debu,
luar biasa. Kepala sekolahnya itu hanya fokus pada bidang yang lain, tidak secara menyeluruh. Karena menurut Prof. Andi itu, kepala sekolah itu wajib mengontrol semua itu. Wajib cek ketika pagi harinya, mengarahkan wakasapras, mengarahkan kesiswaan, mengarahkan kurikulum. Wajib melihat kinerja mereka dan bisa turun langsung ke lapangan. Lanjut, siklus penjaminan mutu ini teman-teman diatur pada pasal 5 Permendikbud nomor 28 tahun 2015. Di sini kita setiap sekolah di sini memetakan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan berdasarkan standar nasional. Ya, yang pertama di sini membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah. Jadi perencanaan peningkatan itu apa saja yang ada di dalam rencana kerja sekolah atau program sekolah. Yang kedua, melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran. Yang ketiga, melakukan MONEF atau monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan dan menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Ini penting. Oke, siklus penjaminan mutu dimulai dari mana? Ini ya, ada PDCA. Apa itu P? Plan. Kita harus punya rencana. Do, kita harus punya pelaksanaan. Dan ketiga yaitu cek, kita harus evaluasi. Dan ketika kita setelah evaluasi, kita harus acting. Kita harus punya peningkatan. Kita harus lakukan perbaikan. Dan secara terus-menerus ini selalu bergulir. Kembali lagi ke plan, kembali ke pelaksanaan, kembali ke evaluasi, kembali juga ke peningkatan dan seterusnya. Ini siklusnya, ini wajib ada di sekolah-sekolah kita hari ini. Jangan sampai hanya ada di proses apa namanya, plan terus, plan, ada rencananya, dilakukan tapi tidak dievaluasi. Ya, ini namanya miskonsepsi, tidak akan sampai ke tujuan. Ya, seperti kita mau naik mobil ke Mantos, ke mall, rencana kita sudah ada, kita laksanakan, tapi kita selalu gagal sampai ke sana, kita selalu terlambat sampai ke sana. Kenapa? Macet, karena salah jalur, karena kita jalan kaki, karena kita terlambat, terus kita tidak evaluasi, maka hal tersebut secara terus-menerus akan seperti itu. Makanya wajib dievaluasi dan wajib ada peningkatannya, teman-teman. Oke, lanjut ya. Langkah-langkah implementasi ini, teman-teman, PMP internal di sekolah tadi sudah disampaikan, wajib, dan yang terakhir di sini penetapan standar mutu. Oke, penjaminan mutu berbasis standar nasional pendidikan. Ini ada backgroundnya ini ya teman-teman semua. Sistem penjaminan mutu pendidikan nasional di sini ada gambarannya ini. Sistem penjaminan mutu internal. Ya, ini dalam internal kita evaluasi diri kita secara internal. Manfaatnya juga ada dari eksternal yang mengevaluasi siapa ini badan lembaga standar pendidikan atau badan akreditasi nasional atau siapa di sini pemerintah daerah. Contoh ada apa, pengawas-pengawas di sekolah ini. Sebelum kita dievaluasi oleh ketiga hal internal ini, wajib kita evaluasi diri kita agar apa? Agar bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Ini Permendikbudnya teman-teman tentang SPMI, SPME. Ini wajib diketahui. Nanti teman-teman baca sendiri ya, didalami
bab ini. Lanjut, mutu pendidikan berbasis 8 standar ya. Sekarang ini yang wajib kita evaluasi di dalam standar mutu kita itu 8 standar ini wajib. Dari mana? Standar isi, proses, penilaian, pembelajaran, standar kompetensi lulusan. Oke, standar proses atau pembelajaran ini apa saja? Ini standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pembiayaan dan standar pengelolaan. Ini lulusan kita ini dipengaruhi oleh ini. Gurunya bagaimana, sarana prasarananya bagaimana, pembiayaannya bagaimana, standar pengelolaannya bagaimana. Ketika semua ini berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan aturannya, pasti lulusan kita akan menjadi lulusan yang terbaik. Pasti itu. Jadi ya teman-teman ya. Jadi kami, saya di sini mengharapkan kepada teman-teman, ayo hari ini kita bercermin kepada sekolah-sekolah yang besar, kita bercermin kepada kampus-kampus yang besar. Kenapa mereka bisa seperti itu? Pasti ada evaluasi diri di dalamnya. Kita harus kenal diri kita harus kenal sekolah kita, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, dan apa yang harus kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Itu mungkin dari saya terkait standar mutu. Insyaallah saya tahun ini lagi berencana mau buat program pengabdian masyarakat. Selaku dosen juga harus ada program pengabdian masyarakat itu. Saya mau mengukur mutu salah satu sekolah di Sulawesi Utara. Insyaallah itu bisa membawa perubahan sekolah tersebut dan bisa menjadi sekolah yang lebih unggul di Sulawesi Utara. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu dan kita bisa bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.